Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang penggunaan platform Discord untuk pembelajaran jarak jauh. Untuk pertama kali, silakan kalau menggunakan HP, silakan untuk mendownload di Play Store Discord. Ini adalah logonya Discord. Tetapi kalau menggunakan laptop, tinggal ketikkan saja https kemudian discord.com seperti ini ya, kalau menggunakan laptop. Tapi kalau menggunakan HP harus mendownload dulu aplikasinya Kalau sudah kita mengetikkan discord.com, ini adalah tampilan Discord. Di sini kita bisa mendownload aplikasi. Kemudian ini kenapa kok Discord lebih baik atau dan sebagainya. Ini support kalau kita bertanya tentang beberapa hal tentang Discord dan sebagainya, kita bisa klik support. Kita perlu login awal kalau belum punya akun seperti akun-akun yang lain, seperti platform atau aplikasi yang lain, kita perlu mendaftar terlebih dahulu. Tapi karena berhubung saya sudah mempunyai akun di Discord, saya tinggal login. Kita klik login seperti ini. Ini adalah tampilan dari proses login. Kita bisa sign up dengan email, kita bisa sign up dengan nomor HP dan sebagainya. Jadi perlu diingat jangan sampai passwordnya lupa. Karena saya memakai email, maka saya akan memasukkan email. Jadi apabila ketika kita belum mempunyai akun di Discord, kita perlu register di sini, kita perlu mendaftar. Silakan bisa mendaftar dengan menggunakan email atau dengan menggunakan nomor HP. Kemudian masukkan passwordnya. Namun kalau kita sudah mempunyai akun, kita tinggal login sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Ini adalah tampilan dari Discord. Kebetulan saya sudah bergabung dengan server yang lain, maka di sini tampilannya juga berbeda. Kemudian kalau ini adalah yang dinamakan server, jadi ini beberapa server dari teman saya yang saya ikut join. Sedangkan kalau kita membuat server sendiri sama seperti ini, saya membuat server untuk kelas saya, untuk pembelajaran. Kalau mau membuat server, saya akan menunjukkan dulu. Ini adalah server dari kelas saya, kelas 4. Kita bisa mengambil tema yang disediakan atau kita membuat template atau tema sendiri, bebas. Kalau yang ada hashtagnya ini disebut dengan channel text, sedangkan yang ini disebut channel voice. Apa bedanya antara channel voice dan channel text? Kalau di channel text, kita hanya bisa mengirimkan seperti kalau kita di WhatsApp, kita chatting, kirim gambar, kirim video, dan sebagainya, kita bisa melakukannya di text. Tetapi kalau di voice channel, ini disebut voice channel, di sini kita bisa berbincang-bincang, misalnya seperti telepon, kita bisa bercakap-cakap dengan banyak orang sekaligus, hampir sama dengan kalau kita membuat room meeting. Ini bedanya channel text dan ini disebut dengan channel voice. Bagaimana kalau kita ingin membuat server sendiri? Caranya cukup mudah. Add a server. Seperti ini. Kita bisa membuat. Ini adalah template yang sudah disediakan dari Discord. Ada gaming, ada school club, ada study group. Kalau misalnya untuk pembelajaran, maka kita bisa membuat study group. Kita coba buat. Oke. Silakan dipilih hanya untuk saya dan teman saya atau untuk klub atau community. Kita coba ini. Kita buat namanya misalkan kelas 6. Nah, sekarang channel kita sudah selesai. Bagaimana caranya agar bisa ada gambarnya? Cukup mudah ya. Kita klik dulu. Ini karena kita
memakai template dari yang sudah disediakan, jadi seperti ini modelnya, tapi ini bisa kita edit, bisa kita ganti. Misalnya ini welcome, dan ini biarkan, misalnya ini edit channel. Oh, ini mau saya ganti materi pelajaran, misalnya seperti itu. Jangan lupa untuk di save. Kalau sudah disimpan maka akan berganti. Ini untuk voice tag. Misalnya, oh ini ada homework PR, misalnya, udah biarkan saja, ya tidak perlu kita ganti. Kalau misalnya, oh ini mau saya ganti misalnya tematik atau bahasa Jawa atau matematika, jika kita tinggal save seperti ini. Kalau misalnya ini saya tidak suka ini mau saya hapus, bisa tinggal delete channel seperti ini, maka akan terhapus. Kalau menggunakan template kita hanya bisa terima, tapi kita juga bisa menambahkan atau menghapus channel. Misalnya ini saya mau edit, saya mau jadikan misalnya diskusi. Maka sudah berganti. Ini adalah template yang sudah disediakan oleh Discord sehingga kita bisa mengedit, bisa juga menambahkan. Bagaimana kalau menambahkan, tinggal klik create channel. Tinggal kita tambahkan seperti ini, channel apa yang mau kita buat. Text channel atau voice channel kita hanya tinggal memilih ini. Kalau misalnya kita ingin lagi membuat voice channel misalnya untuk membahas PR, misal membahas tugas. Misalnya membuat voice channel untuk membahas tugas, ini mau dijadikan private channel atau tidak. Kalau misalnya ini kita klik, artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Tapi kalau kita klik, maka semua orang juga bisa masuk atau bergabung di channel yang kita buat. Nah, ini sudah ada. Saya akan menunjukkan beberapa channel yang saya buat sendiri untuk kelas saya. Jadi ini ada tematik, matematika, bahasa Indonesia. Saya sesuaikan dengan kondisi kelas saya. Jadi kalau misalnya di bahasa Jawa seperti ini, hampir sama dengan Google Classroom. Kita bisa menyematkan materi. Misalnya, ini orang lain juga tetap bisa masuk ke dalam channel bahasa Jawa, bisa menambahkan. Tapi kalau misalnya hanya guru saja, kita bisa edit. Ini kita hanya kita yang mau mengupload istilahnya mengupload materi, kita bisa change di permission. Jadi tidak semua orang bisa menambahkan. Only private channel. Who can access this channel? Kita bisa menambahkan, siapa saja yang bisa menambahkan. Tapi kalau misalnya tidak kita tambahkan, berarti artinya hanya kita. Artinya hanya gurunya saja yang bisa menambahkan materi di sini. Jadi misalnya murid kita tidak bisa, mereka hanya bisa membaca, tapi tidak bisa, istilahnya tidak bisa merubah, tidak bisa menambahkan. Tapi kalau misalnya private-nya tidak kita centang, maka setiap orang akan bisa menambahkan di channel ini. Sedangkan kalau misalnya kita di voice channel, ya artinya hampir sama dengan di Zoom meeting, tapi lebih mudah karena kita tidak perlu membuat room meeting. Misalnya saya gabung di study room. Nah, setiap orang yang mau kita undang atau mau join, kita bisa mengundangnya, invite di sini. Misalnya seperti ini,
Atau misalnya kalau misalnya kita belum join, belum masuk di room, ya. Tapi ini lebih spesifik di sini. Di sini sebelum saya keluar dulu. Ini ada turn on kamera, ini share screen, ini mikrofon, dan ini kalau disconnect atau kita keluar dari voice channel. Kita keluar dulu di voice channel. Kalau misalnya kita mau mengundang siswa kita masuk di misalnya di study room 3, tinggal create invite. Seperti ini, kita tinggal copy dan linknya inilah yang kita bagikan ke anak-anak. Oh, ternyata mereka sudah jadi member. Misalnya sudah jadi sudah bergabung dengan kelas 4, sudah bergabung menjadi anggota seperti ini, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tinggal klik saja. Klik misalnya di seperti ini, kita tinggal klik. Tapi ini channelnya orang lain, kita pakai. Saya beri contoh seperti ini aja. Misalnya langsung di kelas 4 seperti ini, kita tinggal klik. Invite, copy. Kita bisa taruh di pengumuman. Seperti ini. Maka, siswa kita akan join langsung dengan hanya klik join voice. Mereka akan bisa masuk ke dalam study room 2. Hanya klik join seperti ini, maka kita sudah masuk. Ini bisa kita lihat voice connected, istilahnya adalah bahwa kita terkoneksi di dalam room. Kita bisa lihat seperti ini. Ini adalah tampilannya. Jadi kalau misalnya mereka nanti join akan banyak. Bagaimana cara share screen di Discord? Sebenarnya cukup mudah. Jadi mengapa saya tadi katakan tidak perlu kita membuat room meeting seperti di Zoom ataupun di Google Meet ataupun di Webex, tapi kita cukup membuat channel voice seperti ini. Kita juga bisa share screen, bisa menjelaskan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita dengan caranya share screen seperti ini. Saya akan tunjukkan. Hanya klik. Nah, kita bisa share screen Windows-nya atau tampilan yang di layar atau aplikasi Windows atau Chrome tab. Saya akan coba di share screen seperti ini. Share. Nah, sedangkan anak-anak yang mau melihat di share screen, ini mereka tinggal klik di sini. Saya akan coba. Nah, ini tampilan. Anak-anak yang melihat adalah mereka melihat tampilan saya seperti ini. Kita stop sharing, sama seperti kalau kita menggunakan Zoom. Jadi seperti itu, sangat mudah, sangat simple. Menurut saya sangat simple karena kita tidak perlu berkali-kali membuat room meeting untuk pembelajaran. Kita sudah terkoneksi, kita bisa berkomunikasi dengan teks, kita berkomunikasi dengan voice, kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara online tanpa perlu repot untuk membuat room meeting. Satu lagi, channel yang bisa kita buat tidak hanya cukup 3, tapi bisa 100 channel. Saya akan disconnect dulu. Jadi kalau misalnya ini, apakah ini bisa ditambahkan? Bisa. Ini bisa kita tambahkan sampai dengan 100 channel. Jadi banyak sekali yang bisa kita tambahkan untuk pembelajaran bagi anak-anak. Kalau misalnya kita mau berkomunikasi di teks seperti ini misalnya. Oh, saya pengen ada kuis tanya jawab misalnya. Misalnya di tugas, kita buat tugas seperti ini. Misalnya seperti ini. Di sini kita juga bisa menambahkan emoticon, bisa menambahkan GIF dan sebagainya, juga bisa menambahkan gambar.
Misalnya, oh saya mau tambahkan gambar ini, kita bisa tambahkan. Tinggal upload saja. Sama dengan WhatsApp, murid kita pun juga bisa mengomentari, misalnya dengan cara reply seperti ini atau seperti ini bisa kita hapus, bisa kita edit. Salah satu yang paling saya suka di Discord daripada di aplikasi komunikasi yang lain, misalnya kita, oh ternyata ketikan saya salah halaman, misalnya ini kurang lengkap 27, misalnya matematika. Misalnya seperti ini. Ini sudah teredit. Tidak perlu kita menghapus. Tapi kalau misalnya kita ingin menghapus, itu juga bisa. Saya contohkan seperti ini. Misalnya saya beri emoticon, saya kirim dulu. Oh, ternyata ini kok tidak pas buat anak-anak. Ini bisa kita hapus. Delete message. Jadi semua yang terkirim kepada anak-anak pun juga terhapus, tidak seperti kalau kita di WhatsApp. Kalau di WhatsApp hanya di kita teks atau pesan kita yang terhapus, tetapi di anak-anak masih ada. Tapi kalau di Discord semuanya ikut terhapus, baik yang di tampilan di sini maupun di anak-anak semua ikut terhapus, karena ini tersimpan secara online. Bagaimana caranya kalau misalnya kita mau telepon? Hampir sama. Kita coba, ini server saya yang lain. Ini adalah beberapa anggota atau misalnya teman-teman saya yang bergabung. Kita bisa lihat berapa orang atau berapa misalnya siswa kita sudah join di Discord. Maka kita bisa melihat. Jadi kalau misalnya siswa-siswi kita sudah masuk menjadi anggota grup kita atau menjadi anggota servernya atau menjadi menggunakan Discord, maka kita bisa melihat berapa yang online, berapa yang offline. Kalau misalnya ada yang online seperti ini, kita bisa melakukan voice call atau kita bisa melakukan telepon sama dengan kalau kita menelpon seperti biasa. Kembali ke kelas saya, kemudian jadi kita bisa melihat berapa yang online, berapa yang offline, berapa yang sudah mengerjakan tugas dan sebagainya. Bisa juga kita unggah di sini tugas mereka. Saya lebih suka di sini mereka kalau misalnya mengunggah tugas-tugas ke Discord karena tidak terlalu menyita memori handphone saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga platform ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran di masa online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.